Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Melepaskan Keraguan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 40-41. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara-saudari terkasih, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudari terkasih, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saudara-saudari terkasih, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kisah hidup dalam firman hari ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuatan dari iman. Kepercayaan penuh kepada Allah, Sang Penguasa semesta, membuat hal yang mustahil dengan mudah menjadi kenyataan. Itulah mujizat yang Allah berikan. Namun demikian, rasa khawatir seringkali muncul menyurutkan iman. Pada saat demikian, baiklah kita hening sejenak untuk mencerna rasa keberadaan dari konflik batin yang sedang berkecambuk. Setelah beberapa detik, kita salur dan lepaskan keberadaan konflik tersebut melalui nafas panjang teratur. Biasanya ada ampas konflik berupa rasa tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu. Baiklah, melalui nafas teratur, kita salurkan ampas rasa tersebut ke arah telapak tangan yang terbuka. Rambatan halus kedua telapak baik kita katupkan sambil menyatakan sikap menerima energi yang dikasih. Maukah saya mengakui rasa khawatir agar iman kepada Allah kembali utuh? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu yang beriman penuh kepada Allah Bapa. Kami akui, batin kami kerap didera rasa khawatir yang menyurutkan iman. Bimbinglah kami untuk menerima penuh rasa ragu yang hadir agar lepas tuntas. Kami mau belajar tegas dalam percaya berserah hidup ke dalam penyelenggaraan Allah Bapa. Amin.